Halo sahabat Pondok Gigi, berjumpa lagi dengan kami berdua. Jadi memang kalau perawat itu sedikit lebih ekstra proteksinya. Ya. Karena kalau dokter itu biasanya masing-masing dokter punya kalau kayak vitamin ya. Kalau perawat itu biasanya saya kasih vitamin nih dok. Oke, jadi Pondok Gigi supply vitaminnya. Terus kemudian ada injeksi vitamin C juga. Wah, untuk booster. Kenapa? Karena kan mereka kan juga everyday ya kerjanya ya dok ya. Terus udah gitu waktunya juga jauh lebih panjang ketimbang dokter. Jadi pasti butuh booster. Selain itu juga kalau perawat sebulan 2 kali dok melakukan rapid. Oh oke. Perawat aja atau dokter pun wajib? Ya, kebetulan saya juga kaget ya ditusuk tuh pakai rapid. Jadi kita dokter maupun perawat 2 minggu sekali kita lakukan rapid. Tapi kalau untuk vitamin memang masing-masing dokter biasanya dong sendiri karena memang dokter kan punya pilihan sendiri. Beda-beda. Tapi bukan berarti nggak diperhatikan loh dok? Enggak dong. Saya merasa diperhatikan sekali di sini. Selain itu dokter datang nih dok pakai baju nih. Nanti begitu pas dokter mau praktek itu bajunya ganti harus beda dong. Begitu pas pulang ya beda lagi. Demi keselamatan baik pasien, perawat, dokter semuanya kita pikirin ya. Sekarang kita ngomongin pasien. Kalau sebelumnya pasien ini kan perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya. Cuma agak sedikit kita tanya-tanya dikit. Apa aja tuh dok ditanyanya? Jadi sebenarnya kalau pertanyaan kuesioner itu bukan berarti kalau misalnya yang post covid nggak boleh gitu. Enggak, kita tidak anti covid kok gitu sebenarnya. Tapi kita memang waspada. Betul. Lebih ke waspada. Jadi kuesioner itu adalah sebenarnya untuk memastikan pasien ini sebenarnya gimana sih kondisinya saat ini. Karena memang pasien yang benar-benar kita tidak lakukan perawatan adalah pasien yang dengan kondisi batuk dok. Itu jelas tidak boleh. Kenapa tuh dok? Karena kan pada saat dia batuk dia mengeluarkan droplet dok. Kita tidak bisa kontrol apakah dia dalam kondisi positif atau OTG atau apapun. Nah itu akan membahayakan semuanya. Betul. Jadi begitupun untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun dia tahu atau tidak tahu dia kondisinya seperti apa, dia dalam kondisi batuk, sudah jelas kita tolak. Kita tunda dulu perawatannya. Betul, ya. Kita tunda dulu. Biasanya kita kasih premedikasi ya dok kalau misalnya memang dia sakit. Kemudian yang kedua adalah kondisi pasien dalam kondisi pilek dok. Nah pilek itu biasanya kita juga batasin ya. Kecuali memang perawat atau dokter yang memang dia biasanya sinusitis tuh. Ada kondisi-kondisi tertentu. Memang dia ada laporan ya. Histori tertentu ya. Betul. Tapi kalau pasien biasanya kita langsung reschedule untuk di lain kondisi hari, umumnya diperbaiki dulu gitu ya. Tapi kalau panas sebenarnya gini dok, kalau misalnya panas dia kondisi giginya abses atau infeksi ya. Itu pasti panas dong. Iya, demam pasti ya dok ya. Tapi kalau misalnya orangnya tidak dalam kondisi sakit gigi hanya untuk cek kontrol biasa yang pengen scaling, aman, nggak ada bengkak apa-apa dan demam biasanya kita tunda. Jadi untuk batuk, pilek, demam itu ya dok ya. Sementara apa lagi dok? Pasien akan dicek dulu saturasi oksigennya. Saturasi oksigen di bawah 90 itu biasanya kita akan lakukan penundaan dulu perawatannya. Baik. Karena kan kadang-kadang pasien-pasien dengan kondisi OTG kan suka tidak tahu tiba-tiba ternyata kadar oksigennya rendah gitu. Biasanya kita lakukan bisa aja dia ada kelainan dok, tapi biasanya kita lakukan penundaan dulu. Kita observasi dulu ya. Biasanya kita rujuk dulu untuk melakukan cek. Tapi bukan berarti kita tidak mau merawat, hanya ditunda sedikit waktunya. Jadi begitu buka pintu langsung disambut kita dengan termogan. Ya. Kemudian setelah cek suhu, biasanya pasien kita arahkan untuk melakukan cuci tangan. Hand hygiene cuci tangan. Jadi masuk hand hygiene sebenarnya di Pondok Gigi juga disediakan sarung tangan plastik. Kalau pasien memang agak sedikit kikuk ya dok ya. Mereka boleh menggunakan sarung tangan plastik, tidak apa-apa karena mereka bisa langsung. Harusnya sih udah nggak ada lagi ya dok yang kikuk ya. Soalnya kalau misalnya lebih banyak pakai glove plastik juga akan merusak lingkungan juga dok. Malah ininya bersih tapi ya lingkungan kita yang tercemar ya. Begitu masuk kita langsung arahkan ke untuk kamar mandi cuci tangan. Kemudian duduk dulu untuk menunggu antrian dok. Biasanya kan sudah disiapkan di dalam. Kemudian kalau misalnya sudah kosong di dalam bisa langsung masuk. Tapi biasanya kalau misalnya belum agak menunggu sedikit di depan dulu kan berarti. Nah kalau pasiennya megang handphone dok,
Gimana dok? Begitu dia sudah waktunya masuk lagi, biasanya kita suruh cuci tangan. Oke, jadi itu harus free, tangannya bebas ya? Harus bebas. Kalau udah cuci tangan, udah diem aja, jangan Yes. megang-megang yang lain lagi Betul. ya. Oke, baik. Jadi Terus memang aturannya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya perawat melihat beliaunya atau pasien Pasien sedang sudah- menggunakan handphone meskipun sudah cuci tangan, biasanya kita akan arahkan untuk cuci oke. tangan lagi. Nah, mohon pengertiannya ya, Nah, sobat pondok gigi supaya ya. kita juga dalam kondisi bersih tangannya masuknya juga dok. Benar. Oke, setelah itu kita lakukan pemeriksaan oximeter Yang dulu. tadi ya, saturasi itu ya, Dok. Saturasi oksigen. Kemudian Kalau sudah di atas itu 90 aman. aman. Masuk dok. Begitu masuk, biasanya pasien kita arahkan untuk kumur dengan profidodilmin. Oke, selama 30 detik. 30 detik. Yang Oke, ya. beberapa jurnal sih mengatakan Betul. bahwa itu bisa Efektif. bisa efektif Menurunkan ya. menurunkan atau menghilangkan sesaat ya dok. Ya, virus tersebut ya. Jadi kita berusahalah semaksimal mungkin. Jadi pasien-pasien kita juga mohon sekali pengertiannya, karena kadang-kadang dok ada beberapa pasien saya, dok ini rasanya nggak enak gitu. Memang dari jurnal-jurnal kita 30 sampai disarankan 60 detik 30 ya. detik minimal lah. Ya. Oke, jadi habis ini harus nurut ya pasien-pasien pondok gigi Tapi ya. nanti ada pasien juga yang bilang, oh berarti saya di rumah bisa aja kumur pakai ini tiap, nggak boleh juga. Nggak sembarangan juga Nggak sembarangan ya. juga, karena kan itu dibutuhkan untuk saat perawatan. Saat-saat ya. tertentu yang memang dibutuhkan, yang memang kritis kan itu kan ya, betul. karena kan nanti akan ada aerosol, ada droplet dan lain sebagainya. Sama mungkin kalau sekarang sih kita semua mewajibkan menggunakan rubber dam ya dok. Apa tuh rubber Nah, dam kayak rubber gimana? dam itu kan banyak teman-teman atau Sobat sobat-sobat pondok pondok gigi gigi. yang nggak pada tahu nih rubber dam itu seperti apa. Jadi rubber dam tuh karet sih dok sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita mau melakukan penambalan gigi, kemudian kita mau melakukan splinting ya, kayak Perawatan saluran akar perawatan juga, ya, dok, saluran akar juga, semuanya perawatan yang bisa dilakukan di kedokteran gigi kecuali cabut ya begitu ya. Itu Gimana bisa caranya dilakukan. nanti? Iya. Jadi itu bisa pakai si rubber dam Rubber itu. dam itu Oke. tadi. Nanti yang kalau udah ada pakai rubber dam itu adalah Adalah si yang dari dalam ini nggak keluar dok, kan kita fokus ke giginya aja. jadi yang muncul itu hanya yang dari alat aja, Betul. air yang dari alat ya. Terutama- Saliva atau air liur enggak Enggak. ada. Oke. Jadi udah namanya juga rubber dam ya dok. Mhm. Dam itu kan bendungan ya, Mhm. jadi dia membendung semua yang ada di dalam rongga mulut. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu di dalam, ini nggak bisa keluar-keluar. Kalaupun misalnya keluar-keluar, ya ketelan sendiri gitu sama pasiennya. Kalau misalnya pasien sendiri kan kalau ketelan itu kan juga udah Ya, sendiri, air jadi nggak salivanya masalah sendiri ya, sebenarnya. kayak air liurnya sendiri ya udah kan. Hmm. Selain itu katanya bikin tumblernya juga jadi lebih awet ya. Dok? Betul, karena kan cairan-cairan yang ada di rongga mulut nggak kerembes kemana-mana. Nggak kena ke dok. giginya ya, jadi lebih mungkin kering. Sobat-sobat pondok gigi bisa lihat nih, kalau di pondok gigi itu kan ada tuh yang postingan yang before after tuh, dok. Ya itu kan ada yang warna-warni. Jadi yang warna-warni itu yang namanya rubber dam ya. Nah. Jadi bisa lihat di Instagram kita @pondokgigi. Itu di situ semuanya lengkap, ada foto sebelum sesudahnya bisa dilihat kayak gimana ya. Biasanya sih kalau misalnya pasien sudah selesai perawatan, Oke. kita mewajibkan untuk cuci tangan. Jadi sebelum masuk, setelah selesai perawatan semua cuci tangan ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya SOP-nya sih di Pondok Gigi udah betul. tersusun rapi Kita- semuanya dok ya. Ada buku saku sih dok. Buku Oke. saku dari biasanya sih kan kita dapat ya dari Dinkes. Oh oke, kemudian jadi kita juga mengadopsi dari sana mengadopsi dari ya. situ. Bahkan dokter-dokter Rules dari juga- pemerintah juga ya. Iya, karena kan kita juga tetap harus belajar terus Update ya, tentang mengupdate virus ini ya, karena virus ini juga penyebarannya seperti apa. Dan virus baru ya dok ya. Betul, itu kan kita juga harus mempelajari. Oke, Makanya betul. kadang-kadang dokter juga kita wajibkan untuk ganti baju, kita wajibkan minimal ya bersih-bersih lah, mandi dan Oke. segala macam. Baiklah. Biasanya sih di pondok gigi itu banyak dok anak kecil, tapi kayaknya sekarang kita mulai stop kayak playground anak-anak juga kita tutup dulu tuh. Oh iya, dok kali ini kita mungkin chit-chatnya udah dulu biar pada nggak bosan. Iya, jadi mungkin nanti kita akan Jalan-jalan. nah Ya, ya. dari mulai gimana sih perawatan pasien datang, terus nanti di dalam ada apa aja ruangannya, Jadi mungkin kayak nanti apa untuk alatnya. sterilisasi juga kita tunjukin kali ya. Boleh, sterilisasi kita jalan-jalan sampai ke belakang ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita intip ya.